Lo tau gak sih bahwa Taman Nasional di Indonesia ini itu tuh benar-benar isinya ada jutaan flora dan fauna. Berangkat dari situ, bisa kita katakan bahwa Taman Nasional di Indonesia merupakan paru-paru dunia. Hutan di Kalimantan, hutan di Papua itu salah satu paru-paru dunia. Kalau dari kita udah rusak, habis kita. Itu yang tadi lu sampein fakta atau apa sih? Climate change yang terjadi di dunia ya. Dan ini sekarang di Indonesia. Kadang misalnya nih, musim yang harusnya hujan atau musim yang harusnya panas tiba-tiba beda weather. Itu adalah suatu climate change. Kita lihat sekarang tuh udah pancaroba yang harusnya kita sekarang musim hujan tapi kadang panas, kadang hujan. Sampai kita bisa menjawab tantangan zaman melalui teknologi, maka saya rasa sih kita harus memilih satu-satunya peluang kita, yaitu menyelamatkan lingkungan kita. Se-urgent itu sih, ini kayak belajar IPS. Lebih tepatnya tempat tinggal yang layak. Yang kedua, Kalau misalnya alamnya rusak, udah pasti manusianya bakal rusak juga. Jadi baik alam, pasti baik manusia. Paru-paru rusak, Kagak kayaknya gue. kita juga rusak. So it's really up to us to combat these problems as well as learn to adapt. So there's two things we can do there. It's mitigation, which is lowering our carbon footprint and our impact, and there's also adaptation, which is finding ways to live together within this changing environment. So Itu penting banget sih, karena mungkin satu orangnya nggak cukup. Kita harus anak-anak muda, generasi penerus bangsa, itu benar-benar harus speak up untuk melestarikan alam. Tapi ini juga masalah dunia juga gitu. The whole world is depending on Indonesian rainforest to keep going. Terus menurut lo kalau Taman Nasional kita rusak, apa yang terjadi? oksigen menipis. Yang pertama gue pasti bakal sedih banget. Saya bener-bener hancur, jadi lebih banyak bencana alam. Longsor, banjir. Soalnya gue ngeliatnya dari turisme ya, itu pendapatannya bisa banyak banget. Kalau di saat ada akses bagus dan kawan-kawan, orang pasti pengen kesini. Bahkan teman-teman gue yang dimanapun, pasti semuanya pada pengen ke Indonesia. Bayangin kalau alam itu lebih bagus lagi, pasti kita pendapatannya lebih gede juga. Cuman yang pasti ada yang salah dengan culture ataupun tradisi ataupun perspektif orang ngelihat sesuatu, jadinya mereka terlalu mengeksploitasi alam. Alam dilihat sebagai sebuah komoditas yang harusnya alam itu juga sebenarnya Akan gersang sih, air akan kurang gitu dari tanah. Perlahan-lahan akan hilang yang kita butuhkan. Mendengar itu kita harus malu dan juga mau bergerak sih untuk mengambil tindakan. Jadi mungkin dari kita yang muda-muda kita bisa start traveling. Kalau punah itu bakal ngerusak rantai makanan, dan itu aku nggak tahu efeknya bakal seburuk apa, tapi itu pasti bakal ada berefek buruk. Gara-gara nggak dijaganya alam tersebut, kayak alamnya nanti bakal marah. Jadi sebisa mungkin kita jaga alam tersebut. Kalau lu nggak menjaga Taman Nasional, lu nggak menjaga lingkungan, lu nggak menjaga alam dengan baik, generasi di bawah kita tuh nggak bakal ngerasain apa yang kita rasain sekarang. Agar mereka, generasi di bawah kita nanti bisa tetap ngerasain apa yang kita rasain. Kan ngasih segi banget sih. Ibaratnya tertib dengan sampahnya, kita nggak buang sampah sembarangan, kemudian mungkin kalau bisa dipilah gitu, kemudian sedapat mungkin menggunakan produk-produk yang bisa digunakan kembali. Mungkin kita juga bisa masuk ke step berikutnya, yaitu Saling support satu sama lain buat ngejaga keindahan alam ini. Terus nanam pohon. Tapi jangan kayak rumah lu 2 hektar lu tanemin di situ doang, lu tanemin juga tetangga lu tanemin juga kelurahan lain gitu. Terus lu pasti sendiri juga nggak mau kan tinggal di lingkungan yang kayak gini gitu. Jadi balik lagi ke diri sendiri, tolong diubah. Itu kayaknya susah ya, namanya juga kebiasaan, tapi Pasti pada bilang, oh iya ini buat generasi ke bawah, tapi kenyataannya kayak they don't give buat generasi ke bawah. Kalau misalkan alam itu, lu sebenarnya nggak akan keluar duit banyak. Dan traveling itu kayak lu bisa cuman nenda dan kawan-kawan, traveling itu nggak mesti mahal. Dan lu bakal dapetin hal yang gue bisa sebut sebagai citizen assembly, di mana kebijakan-kebijakan pemerintah itu nanti bisa dirumuskan secara transparan kepada masyarakat. Dan itu mungkin berdampaknya nanti ke depannya. Dari sekarang lah, mau kapan lagi untuk melestarikan alam, supaya nantinya lu punya anak dan gue punya anak, punya cucu itu bisa masih menikmati alam hasil Indonesia ini. Karena consequences from ignoring climate change. So I think it's really important to have these Taman Nasional because they give us a connection again to our identity as well as Patut bangga dengan alam Indonesia yang sangat indah gitu kan. Ini merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Untuk melestarikan alam gitu,
Nah, mereka akan nyobain kan cara-caranya. Oh, ternyata seru nih. Nah, hal-hal kecil tersebut kalau memang kita berpikir nggak mau lagi deh gue menggunakan sampah-sampah dari bahan makanan yang gue konsumsi yang berupa bahan plastik. Nah, itu Tanggung jawab lebih untuk mengedukasi generasi-generasi bawah untuk memprioritaskan alam. Karena generasi kita atau generasi sebelumnya kan kita lebih memprioritaskan perkembangan ekonomi kan. Terus abis itu kalau kita lagi traveling, kita harus jadi traveler yang bijak. Alam bisa baik-baik aja tanpa kita, tapi kita tidak bisa baik-baik saja tanpa alam.